Drajat Moko, ayah dari Rezky Aditya, kini tengah menjadi bahan perbincangan lantaran adanya kemunculan seorang wanita bernama Tiara NH yang mengaku memiliki seorang anak dari Trijoyo. Dikabarkan sempat mengakui anak hasil darah dagingnya. Ayah dari Rezky Aditya hingga sampai saat ini menghilang lantaran ketahuan oleh sang istri. Hadiri sidang dan ditemani oleh kedua saksi serta kuasa hukumnya, Tiara pun mengungkapkan rasa kecewanya setelah ayah dari Rezky Aditya itu tidak pernah hadiri persidangan. Lantas, seperti apa ungkapan rasa kekecewaan Tiara terhadap Trijoyo Drajat Moko? Ya, saya terima kasih atas kedua saksi saya kan. Memberi harapan sekali, sangat membantu saya karena mereka itu kan yang tahu semuanya tentang yang dulu tentang saya. Ya kecewa ya, sebenarnya kecewa, ini kan udah beberapa kali sidang tapi nggak mau hadir. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting udah dikuasakan juga. Tapi kalau dari pihak saya, apa yang dikatakan kedua saksi ini ya cukup membuktikan bahwa memang ada hubungan antara Bu Tiara sama Pak Triogo. Apalagi juga dari keterangan kedua saksi ini juga tadi mengatakan bahwa Bu Tiara ini sampai 3 kali ketahuan oleh istrinya Pak Triogo. 3 kali dalam arti kata? 3 kali ketahuan karena mempunyai hubungan kedekatan khusus lah sama Bu Tiara. Dari situ juga sudah membuktikan bahwa memang ada hubungan antara Bu Tiara sama Pak Triogo. Kalau saksinya ini kan Pak Herman ini sebagai security di kantornya Pak Triogo. Si Umar ini driver pribadinya dari Pak Triogo yang ditugaskan untuk mengantar Bu Tiara kemana-mana keperluannya Bu Tiara. Jadi saya rasa dari kedua orang ini sudah cukup untuk mengetahui kedekatan antara Bu Tiara dan Pak Triogo. Ya kalau saya terus terang ya, kalau mengenai antara Bu Tiara sama Pak Triogo itu, cuman kalau dibuat di lingkungan luar saya belum tahu. Tapi kalau di lingkungan kantor saya udah pernah menggokin, umpama istrinya marah-marah, entah ketahuan atau apa. Ya mungkin karena posisi saya di luar, tak tahu dari dalam langsung keluar marah-marah aja udah. Itu berapa kali? Yang saya lihat cuma sekali. Entah di kamar saya nggak tahu ya. Tak tahu begitu keluar langsung marah, lemparin barang-barang perabotan catering lah. Wah, berarti kan ketahuan. Kalau saya kan posisinya security adanya di luar. Gimana? Itu yang disewakan. Yang diberikan rumah di Cilengsi, Cibubur. Tapi waktu saya hamil 7 bulan, saya minta pindah ke Jakarta. Karena saya sendiri dong, nggak ada keluarga. Di sana cuma ada supir sama pembantu aja. Saya mau pindah, akhirnya disewakan di apartemen MT Haryono. Pas hamil ke 7 bulan. Biar saya bisa melahirkan di Jakarta. Yang hadir. Ini supaya Pak Triogo hadir sebenarnya. Tapi kan katanya sakit. Kalau sakit kan harusnya cuma berapa kali, ini harusnya kan dia datang 1 kali lah, tapi kan sakit terus, alasannya seperti itu. Saya kan di perkara Bu Tiara ini kan kurang lebih kan nggak beda jauh sama perkaranya si Rezky. Saya di sini kan membuktikan kejelasan dari anak, bukan mempermasalahkan permasalahan pernikahan. Kalau saya mempermasalahkan pernikahan, saya pasti gugatan saya ada di pengadilan agama. Tapi karena memang tidak ada pernikahan, makanya saya ke pengadilan negeri. Dan saya ingin membuktikan bahwa anak dari Bu Tiara ini adalah hasil dari hubungan biologis antara Bu Tiara dan Pak Triogo. Kan itu yang saya harus buktikan. Kalau tes DNA kita sudah mengajukan. Tapi kan nanti di pembuktian ini setelah saksi-saksi selesai, baru kita meminta lagi untuk mengajukan permohonan tes DNA. Oh, berbarengan. Dari awal kan kita memang sudah minta, dari awal kita minta tes DNA. Dari mediasi juga kita sudah minta dilakukan tes DNA. Tapi kan Pak Triogo tidak pernah hadir di saat mediasi. Nggak beda jauh dengan anaknya juga, tidak pernah hadir, ya, sama aja. Tapi tetap yang kita minta adalah pembuktian di tes DNA. Memang di bukti kita di perkara Bu Tiara ini ada perbedaan dengan yang di perkara Bu Weni. Karena di perkara Bu Tiara ini kita mempunyai surat keterangan lahir dari rumah sakit, yang dimana di situ tercantum nama ayah itu adalah Pak Triogo. Dan di surat keterangan kelahiran dari rumah sakit itu juga ada foto Bu Tiara, Pak Triogo dan anaknya. Jadi ada perbedaan sedikit lah antara bukti yang kita ajukan di antara perkara Bu Weni sama perkara Bu Tiara. Jadi kalau saya lihat di perkara Bu Tiara ini lebih agak mendetail bukti yang dipunya. Ada 2 rencana kita mau ajukan, kemungkinan salah satunya dari keluarganya Bu Tiara, kemungkinan satu lagi dari yang bekerja di tempat Pak Triogo juga.
Ketidakhadiran Trijoyo Drajatmoko pada jalannya persidangan kini, hal itu pun membuat kecurigaan tersendiri bagi pihak Tiara yang heran dengan ayahanda dari Reski Aditya yang terus beralasan sakit dan tidak menghadiri sidang. Mengenai adanya hal tersebut, Jamal selaku kuasa hukum ayah Reski pun angkat bicara mengenai ketidakhadiran sang klien serta menegaskan jika tidak ada pernikahan resmi ataupun sirih antara Trijoyo Drajatmoko dengan Tiara. Sudah dikuasakan kepada kita. Ya kan, fungsi kuasa kan itu menjalankan menjalankan fungsi-fungsi sebagaimana lainnya kuasa yang diberikan, itu kan sidang dan segala macam yang sifatnya normatif lah, acara-acara di tiga. Kalau kita bicara hukum acaranya sudah selesai, tidak ada ruang lagi untuk menghadiri Pak Triogo, iya kan? Tapi kan ada hal-hal di mana kayak semacam kemarin ketika mediasi kan kita sampaikan Pak Triogo sedang kondisi sakit segala macam dengan surat yang kita tunjukkan, dan kemudian saya juga ditunjuk sebagai kuasa bukan hanya dalam perkara ini tapi juga dalam proses mediasi. Sejauh yang saya tahu, ya kan, beliau sekarang memang kurang sehat, gitu kan, masih kurang sehat, gitu aja. Kalau dari pihak tergugat sampai saat ini kita menganggap ini biasa saja, karena biasalah kalau kemudian keterangan saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu. Cuma kami selaku kuasa dari tergugat 1 dan 2 tetap berpegang teguh sama gugatan dan materi bukti-bukti yang selama ini diperiksa. 1, pertama tidak ada pernikahan, baik resmi maupun siri. Kemudian di gugatan pun juga seperti itu. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan pada hari ini sama sekali tidak pernah melihat adanya tindakan bermesraan atau layaknya suami istri, tidak ada pernah ditemukan itu. Tidak pernah melihat langsung, Kami tetap berkeyakinan sesuai dengan apa yang ada dalam gugatan penggugat, ya kan? Semuanya ini terjalin hubungan, memang kalau memang benar ya, kita karena saya tidak tahu dan kita juga yang terungkap di persidangan juga lebih kepada yang bersifat normatif saja lah, ya kan? Normatif artinya begini, mereka tahu apa yang mereka lihat, dan gitu. Dan kemudian apa yang mereka lihat pun tidak menggambarkan adanya hubungan badan atau apapun sebagaimana didalilkan. Dan dalam dalil penggugat pun tidak menceritakan atau mendalilkan adanya pernikahan dan segala macamnya. Pure murni ini yang sejauh yang kita tahu ya dari selama pemeriksaan perkara ini berjalan seperti itu. Ya kan? Kita hanya berpegang teguh 1, tidak ada pernikahan baik nikah resmi maupun nikah siri. 1, ya kan? Kedua, para saksi yang dihadirkan dari saksi tergugat sama sekali tidak melihat adanya perbuatan sebagaimana yang didalilkan, gitu.